Kalau puasa live streaming nggak? Jangan-jangan enggak. Jam 11 siang, wow. Oh ini ketahuan nih, namanya Rotwa siaan, nggak puasa dia jam 11 siang. Aman menahan keramas. Coba yang lain, yang puasa live streamingnya jam berapa? Live jam 22, oke. Aman miss, live jam 7 pagi dan 4 sore, rata-rata 2 jam, oke. Alhamdulillah baik. Live pagi, siang, sore menuju buka, oke. Jam 6 pagi, gimana? Jadi kalau live biasanya jam sama kayak sekarang atau beda? Sebelum kita mulai nih ya, karena live streaming itu dia kan real time. Nah, jamnya ketika puasa, ketika Ramadan itu beda. Jadi nggak bisa disamain sama jam-jam biasanya. Ada nggak yang jam live streamingnya itu sama kayak jam biasanya, terus sepi? Coba absen dulu. Yang live streaming biasanya kalau nggak Ramadan misalnya jam 7 malam. Terus ketika Ramadan tetap jam 7 malam. Nah, ternyata kok sepi ya? Coba ada nggak? Ada nggak? Ternyata. Nah, loh kan, kok beda? Hampir sama jamnya, cuma malam enggak. Iya, Miss. Nah, jadi jangan disamain ya. Jangan disamain Ramadan dengan jam-jam kita live streaming reguler. Penontonnya turun ya, otomatis ya. Lihat nih muka nih. Ini muka setengah-setengah, setengah sadar, tidur, nggak pernah tidur ya. Gara-gara kepotong sahur lah, kepotong kerja lah, kerja setengah-setengah tidur lah. Ya kan? Lihat nih mata nih ya. Jadi ya kalau Ramadan orang-orang tuh kan jadi kebalik hidupnya, kadang harusnya jam tidur terus dia malah bangun sahur, udah sahur jadi nggak bisa tidur lagi, akhirnya melek. Nah, jam-jam orang melek itu biasanya kita tidur, justru kita melek, itu malah rame. Ya, jadi jangan salah, jangan sampai kita itu nggak tahu jam-jam rame ketika jam Ramadan, gitu ya. Kita mau bahas untuk selanjutnya, yaitu lanjutan dari sesi kemarin. Siapa yang udah ngisi tabel kemarin, coba. Yang udah optimasi live streaming, udah pakai judul, terus udah optimasi judul, udah optimasi banner, terus udah diisi tabelnya, hasilnya kayak gimana, udah ada hasilnya, coba boleh share dulu di kolom diskusi. Nah, mana? Aku pengen tahu dulu. Ya, Miss. Nah, itu jam berapa, Miss? Nah, gimana kamu? Kemarin udah dikasih tabelnya, jadi harus analisa sendiri. Coba aku pengen tahu hasilnya. Yang bisa kasih kesimpulan siapa? Coba yang bisa kasih kesimpulan kemarin udah isi tabel, hasilnya kayak gini ya. Ternyata di akunnya itu paling efektif jamnya jam sekian selama Ramadan, ramenya jam sekian ternyata, terus durasinya selama berapa menit? Coba ada yang bisa share? Ada yang bisa share? Jangan-jangan, aduh Ramadan gak sempet live streaming, repot nge-war takjil, repot nge-war baju lebaran, repot nge-war tiket mudik. Nah loh, ya kan? Masalahnya nggak ada nih, tidak ada yang menjawab. Kita sudahi saja live streaming malam ini kali ya. Udah, di aku jam 7 pagi dan jam 4 sore tetap ada closing, nggak kena PL. Rame atau sepi? Coba. Sebelum mulai boleh share ulang tabel kemarin, ada. Saya berpikir baiknya di jam 6 pagi, 30 menit. 30 menit dapat apa hikmahnya saja? Ada orang closing 30 menit. Wah, jago sih. Kalau orang closing 30 menit itu dia harus nonton kamu live streaming 30 menit itu kali 10 kali live streaming dulu mungkin ya. Atau dia udah nonton 20 kali live streaming dikali 30 menit baru closing gitu loh. Ya, jadi nggak gitu sih, nggak 30 menit abis itu closing gitu ya. Jam 11 siang udah coba pakai board papan. Oke. Kita mau lihat dulu board yang kemarin. Nah, ini ya. Jadi yang kemarin ketinggalan, nah ini boleh di screenshot dulu ya, riset judul dan banner. Tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam live, judul live-nya apa, terus bannernya. Ya, bannernya tuh pas lagi banner tulisan apa, durasi live-nya berapa lama, total views-nya berapa setelah live streaming, ya jadi di data, penonton tertinggi itu berapa, prospeknya dapat berapa, closing-nya dapat berapa. Udah setting pengaturan pakai papan, tapi kok sesekali PL ya, kadang nggak PL, jadi bingung ya. Makanya harus dianalisa dari sini ya. Kenapa ini dibuat? Supaya kamu bisa menganalisa apa kata-kata yang bikin kena pelanggaran.
Makanya di sini tulis judul live-nya apa, bannernya apa, ya kan? Pas lagi kena pelanggaran, oh bannernya apa nih yang bikin kena pelanggaran? Oke, pelan-pelan Kak, tadi mau dicatat apanya yang mau dicatat? Kurang pelan gimana ini? Kurang pelan gimana? Jadi semuanya live streamingnya bagaimana udah ada ini bannernya tinggal di screenshot aja. Kenapa harus pelan-pelan? Ya kan sahur nanti baru kelar. Yang isi kotaknya, apa yang isi kotaknya? Udah ada lah ini tertulis lah. Janganlah nih, udah buka puasa lah ini. Nggak ada lah kita menahan sabar, haus, dan lapar. Nggak ada lagi kita nih ya. Nah, udah ada nih tulisannya. Ditanya isi kotaknya apa? Lah apa ini tulisannya? Baca, baca. Siapa tadi yang bertanya? Baca. Ini apa tulisannya? Hmm, udah kebaca. Yang ini apa tulisannya? Hmm, yang ini apa tulisannya? Nggak ada ini gambar. Nggak ada ini gambar di handphone kamu. Ada nggak? Ada ya? Jelas ya? Oke, semua ada ya? Semua ada di handphone kita, ada di gambar, oke? Jadi ini tinggal di screenshot semuanya diisi sesuai sama tulisan yang ada di sini. Ya, kalau pas lagi pelanggaran makanya sebelum live streaming ini diisi dulu. Oh, judul yang kamu pakai apa? Banner yang kamu pakai apa? Durasi live-nya berapa? Nanti ditandain, ini kena pelanggaran. Jadi kita nggak pakai banner itu lagi yang kena pelanggaran. Ya jelas ya. Oh kita udah tahu nih, oh ini kena pelanggaran. Ya masa udah tahu ini kena pelanggaran. Ya masa besok kita pakai lagi biar kena pelanggaran. Kan nggak mungkin. Makanya kita bikin tabel kayak gini. Oke jelas ya. Jelas ya. Nah, sekarang kalau kemarin kita udah belajar yang namanya judul ya, jangan lupa di checklist. Siapa yang kemarin lupa checklist selama live streaming? Konten disclosure-nya nggak di checklist on brand ada. Ada yang lupa checklist on brand. Oh, pantesan kena pelanggaran karena nggak di checklist. Ya, saya kalau pakai banner pelanggaran, kalau nggak pakai nggak kena. Padahal pengen pakai banner. Ya makanya ditandain, Emi. Ya, itu tadi tabel fungsinya buat apa? Buat tandain. Gua tandain lu ya. Apa yang gua salah tulis nggak gua ulangin lagi, gua tandain. Begitu ya. Ini kan kita pengennya pakai banner. Ingin hati kita pakai banner, tapi kena pelanggaran. Supaya hari ini kena pelanggaran, besok enggak, gua tandain lu gitu loh. Makanya dibikin nih tabel. Paham ya Emi ya? Nah, jadi besok-besok lu tandain nih apa yang bikin gua kena pelanggaran. Besok jangan diulang begitu. Kalau nggak dibikin tabel, ya gimana kita tahu apa yang pelanggaran? Paham nih? Jelas ya? Oke, yuk. Sekarang kita mau bahas ya, judul udah, banner udah, case close. Materi selanjutnya adalah gimmick dan time limit. Ini emang begini doang, tapi ini rumit banget. Yang gak datang hari ini pasti harus remedialnya berkali-kali. Jadi kalau kalian udah siap menerima materi ini, coba tulis dulu di kolom komen siap ya. Aku nggak mau ada yang hahong hahong hahong. Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Ya capek deh. Buka puasa udah, buka puasa. Oke, ke banner mau screenshot nih ya. Yang kemarin ketinggalan juga mau screenshot boleh, silakan. Banner semua udah screenshot banner. Oke, yuk banner screenshot dulu. 3, 2, 1.
Oke, sekarang kita mau ke gimmick. Gimmick ini apa sih? Gimmick tuh kayak ala-ala kita bikin apa ya? Bikin gimmick gitu ya, kayak bikin drama lah, kayak bikin apa ya? Formulasi, bikin apa ya? Mau bikin tebak-tebakan boleh, mau bikin cepet-cepetan ngetik kayak biasa aku di live streaming boleh. Jadi harus ada gimmick. Gimmick adalah pancingan gimana caranya orang yang nonton dari luar itu masuk ke live kita. Hah, gimana tuh orang nonton dari luar? Nah, kan nggak selesai-selesai nih, ya. Jadi gimmick adalah pancingan orang itu nonton kita dari luar. Ketika mereka lagi scroll, 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 ketemu live kita, nah dia nonton, tapi dari luar. Penonton kamu nggak bertambah. Karena kalau dia klik masuk, si penonton ini yang nonton dari luar klik masuk, baru penonton kamu bertambah. Angkanya bertambah, ya. Ini disclosure konten. Dah, screenshot. Ya di checklist, kalau nggak di checklist nggak ada di sini materinya. Ini karena aku taruh sini karena suruh di checklist ya, di screenshot. Ayo. Udah ya. Udah, jangan ada yang komen dulu. Diam semuanya. Kita mau bahas gimmick. Nih ruwet nih, urusannya panjang sampai sahur. Gimmick adalah pancingan gimana caranya orang ini nontonin konten kita, nontonin live streaming kita itu dari dalam. Kalau kamu lagi live streaming, yang nonton sedikit, itu bukan yang nonton sedikit. Tapi orang nonton kita itu dari luar. Mereka itu nunggu kita hostnya. Ya kan, nunggu ada sesuatu yang bikin mereka greget untuk masuk. Jadi kita hostnya jangan nunggu si penonton masuk, kita nunggu jadi gini, penonton nunggu kita, ya kan? Kita nunggu penonton. Ini masalah kayak ayam sama telur duluan mana, jadi nggak ketemu. Ya, jangan kayak gitu. Jadi kita sebagai hostnya, ya udah kita ngomong terus, kita jelasin terus apa yang mau kita obrolin, kita kasih gimmick berupa pancingan. Pancingan ini berupa apa? Kalau di AFC itu setahu aku, kalau pengiriman itu kan memang free ongkir, ya kan? Tapi kita bikin itu sebagai gimmick, ya kan? Jadi pas kita lagi apa nih, lagi ngejelasin sesuatu ya kan, udah mulai ada yang kepancing ya kan, udah mulai ada yang oh mau tahu dong Kak, gimana tuh Kak cara belinya gini 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 gini. Terus ya udah kamu udah mulai arahkan ke DM ya kan. Ayo Kak, pokoknya untuk 10 orang pertama kebanyakan gitu kan. Untuk 5 orang pertama yang mau dapet free ongkir dunia akhirat ya, ini gratis ongkir seluruh dunia dan akhirat. Tapi 5 orang pertama aja boleh langsung masuk ke live aku sekarang, screenshot live ini, langsung DM kirim fotonya ke live aku sekarang. Gitu ya. Tapi untuk 5 orang aja. Jadi ya udah nih, setiap aku live jatahnya 5 orang aja ya, biar aku nggak repot balesnya, yang memang bener-bener minat aja. Jadi aku nggak balesin semua karena nanti spam nih kebanyakan nih. Nanti aku diblokir TikTok apalah, itu semua kalian keluarin aja alasan-alasan kayak gitu. Ya, jadi kalian bikin gimmick-gimmick supaya orang itu ngerasa ini bener-bener apa ya? Bener-bener membuat mereka ke-trigger. Oh, kayaknya 5 orang pertama hari ini harus gue. Gitu loh. Paham ya? Terus kadang kan AFC bikin promo ya. Promo itu kan ada batasnya, ya kan? Misalnya hari ini terakhir promo nih. Hari ini terakhir promo, jadi kalian yang mau dapat promo awal tahun dari AFC, mendingan sekarang langsung DM aku hanya untuk 5 orang pertama aja. 5 orang ini yang dapat, yang langsung aku proses ya. Tapi aku prioritasin 5 orang dulu ini gitu. Apakah yang lain nanti kamu nggak proses? Yang enggak, namanya juga gimmick. Jadi dikasih gimmick dan time limit. Ada waktu terbatasnya. Kebayang ya? Sampai sini kebayang nggak? Coba. Nyampe nggak? Sampai sini nyampe nggak? Coba jawab dulu deh. Ntar kepanjangan, aku udah kejauhan, ternyata ketinggalan gitu. Coba, mana? Oke, nyampe ya. Kalau nggak dibikin gimmick, ya orang juga nggak mau. Ya udah nyantai, nonton dari luar. Oh gitu. Oh, diabetes. Oh iya, oke. Hmm. Oh ya udah aja anteng nontonin dari luar karena nggak ada gimmicknya, nggak ada time limitnya. Jadi waktunya tidak terbatas.
ya kan? Waktunya tidak terbatas. Jadi orang juga nggak diburu-buruin. Sedangkan kalau kamu pakai gimmick-gimmick, ya kan? Nah, kamu lihat nonton di live streaming orang-orang yang memang jualan di keranjang TikTok. Ya, jadi mereka itu punya prioritas. Kalau di AFC itu kan nggak boleh mainin harga. Jadi yang kalian mainin adalah gimmick dan waktu. Gimmicknya adalah aku proses dulu nih karena banyak banget permintaan. Sedangkan aku tuh harus prioritasin dulu yang mana yang memang bener-bener serius. Gitu loh, paham kan? Paham kan? Jadi yang mau tanya-tanya dulu atau yang emang udah bener-bener buru-buru banget, yang urgent banget, ini dulu deh ya, aku duluin ya. Sisanya nanti ya setelah live streaming ya. Jadi pas live streaming ini aku duluin dulu 5 orang, ya kan? Udah ya, siap ya. Jadi ketika kalian mau buka sesi untuk 5 orang pertama itu, ya kan? Itu harus pakai bel ya. Jadi kalau live streaming tuh pakai bel ting-tingan itu. Ya, jadi jangan udahlah nggak jualan produk, nggak bahas produk, nggak kasih lihat produk, tapi nggak ada gimmicknya, nggak ada time limitnya. Ya udah orang anteng aja nonton dari luar. Oh gitu. Oh iya deh. Gitu. Oh ya udah. Oh ya udah besok-besok deh. Hmm. Hmm, iya iya, iya iya, oke oke. Jadi ya udah gitu, nggak penting gitu loh. Jadinya nggak buru-buru mereka. Sedangkan kalau kita ada gimmicknya, kalau kita ada time limitnya, mereka ngerasa ini tuh penting banget, ini tuh urgent banget. Gue tuh pengen dapet duluan, paham ya? Jadi mereka tuh pengen dapet duluan, makanya kalian juga harus heboh. Jangan Bunda, 5 orang dulu ya Bunda ya. Oke, udah Bunda, yuk DM aku sekarang. Udah, krik 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 krik. Nggak ada apa-apa lagi, harus heboh. Ya, yang namanya live streaming nggak bisa anteng-anteng, soft spoken. Orang juga nggak buru-buru, jadi nggak bisa. Memang harus ngeburu-buruin orang. Ya, jadi ketika kita udah kasih tahu nih, oke, 5 orang pertama yang aku proses duluan, karena aku lagi sibuk banget hari ini, kebetulan aku lagi padet banget, jadi buat di live ini aku proses duluan, aku prioritasin banget untuk 5 orang pertama yang bener-bener serius. Tapi sebentar, jangan DM sekarang dulu ya. Nih aku hitung mundur dulu nih ya, udah siapin jempolnya belum? Siapin ya, jangan lupa follow dulu, nanti nggak bisa DM kalau nggak follow. Ya kan, udah siap belum? Yuk. Tiga, dua, satu. Ayo buruan, buruan DM, buruan DM. Pura-pura ngecek HP, jangan polos-polos amat. Lihat HP. Nah, tuh, tuh, tinggal 2 lagi. Padahal belum ada yang DM. Iya pura-pura gila aja, emang kenapa sih? Jangan polos-polos banget. Ya, pura-pura cek HP. Udah, satu, dua, 2 lagi. Yuk, 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 yuk. Yuk, 2 lagi. Ting, 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 ting. Yuk, yuk, 2 lagi tuh. Siapa lagi? Ayo, 2 ya. 2 aja ya. Lihat-lihat juga penontonnya. Kalau penonton lu 5, ya jangan dikasih 5 slot. Ih, siapa juga yang kayak, gue bukan, dia bukan, dia bukan, lu juga bukan. Halu nih, gitu. Yang enggak gitu juga. Ya kan? Lihat-lihat penontonnya berapa. Kalau misalnya yang nonton 5, oh nih berarti satu nih. Gitu loh, bikin slotnya ya udah 1 orang pertama aja udah, ya udah pura-pura sibuk aja, pura-pura gila gitu loh. Ya jadi jangan anteng, iya kak, jadi begitu ya kak ya. Nah yang mau nanti boleh deh, iya WA aku, iya nggak apa-apa nanti WA aja. Oh sibuk ya kak, nanti jam berapa aja, iya nggak apa-apa jam 5 sore bisanya. Oh ya udah nggak apa-apa lah, si gabut. Enggak, lu sibuk, pokoknya kita semua sibuk, semua so sibuk. Ya biar juga dia juga ngejar-ngejar gitu loh, paham ya? Iya, terlalu santai yang lain ngantuk. Udah gitu lu dibilang gabut. Ya kan, emang gue mau ngeladenin lu doang, tanya-tanya nggak beli, ih capek deh. Iya kan? Jadi harus tahu strategi ini, gimmick dan time limit. Gimmick doang, nggak dikasih time limit. Ya udah, molor-molor. Ntar deh lebaran ketiga baru beli. Ya kan? Jadi jangan polos-polos amat, pura-pura gila. Ya, lihat lihat HP, pura-pura sibuk. Bentar ya. Ini ada yang mau order juga. Ah, habis. Ya bisa tambah nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Habis. Nah, nggak ada. Padahal masih banyak. Nggak ada AFC habis gitu loh. Ya kan? Kayak masih bisa PO sih sebenarnya, cuma ya udahlah habis. Tuh kan. Udahlah buruan DM lah gitu loh. Paham kan? Ya kan? Tanpa harus
apa ya, tanpa harus nurunin harga. Jadi yang kita mainin adalah limitasi waktu kita sebagai si hostnya gitu. Jadi jangan ya udah iya Kak, oh ya udah bisa Kak, mau jam berapa Kak? Oh jam 5 sore, aduh udah mau maghrib ya Kak, ngeluar takjil. Ya udah tapi nggak apa-apa deh Kak, ih si gabut, tiap hari gabut, mau jam berapa aja ditelepon, mau konsultasi, gabut. Aduh jangan sibuk, kita sibuk ya, jelas ya, kita itu si sibuk, jelas. Iya, jangan murah-murah banget ya kan. Pura-pura sibuk. Tek, 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 tek. Bentar ya Kak, nih aku juga ada yang oh iya nih, bentar nih aku lagi mau kirim juga nih. Gitu loh. Ya kan? Jadi ya udah kasih limitasi gitu. Ayo, ada lagi nggak nih? Aku udah bentar lagi udah mau pergi nih Kak. Nih aku juga harus ke stokis nih. Banyak banget nih soalnya yang pada mau ngejar Lebaran nih. Soalnya mau dibawa mudik produknya. Yuk, ada lagi nggak nih? Kalau udah ya, aku udahan ya live-nya ya. Gitu loh. Ya kan? Jangan lempeng-lempeng amat. Siapa yang mau beli? Capek banget. Live streaming 2 jam, duduk doang. Ngoceh-ngoceh 3 jam. Aduh, capek deh. Ya kan? Ya, jelas ya? Paham ya? Jelas? Oke. Siapa yang ada pertanyaan dulu deh? Boleh ketik dulu ya, pertanyaan mengetik. Malam ini kita santai banget karena kita ngomongin gimmick dan time limit supaya lebih interaksi dua arah karena memang si gimmick dan time limit ini tidak teori tapi benar-benar praktek. Tapi karena ini online ya, jadi memang hanya bisa diskusi kayak gini aja. Kalau biasanya offline sama aku tuh pasti udah praktek-praktek. Ayo mana pura-pura gila lu keluarin. Mana mana jurus-jurus pura-pura gilanya tuh mana gitu ya. Jadi jangan lempeng doang. Oh iya kakak, heeh, bisa. Udah WA kak. Udah, belum masuk kak WA-nya. Oh belum di save nomorku kak. Heeh, save dulu kak. Iya. Oh nanti aja lagi di jalan. Oh ya udah deh kak. Sampai 3 hari nungguin tuh orang gak WA WA. Aduh, dikibulin sama netizen dikibulin. Masih aja kena, ya kan? Kalau nggak ada promo apa yang mau kita sampaikan? Itu tadi free ongkir dunia akhirat kurang promo gimana? Ya, tadi free ongkir dunia akhirat kurang promo gimana? Ini nggak ada yang lagi ngomongin promo. Dari tadi kita nggak ada yang ngomongin promo ini. Ini nyampe nggak nih ke Anasui dari tadi? Aku nggak ada bahas promo. Yang aku bahas adalah kepentingan kita, prioritas kita. Hari ini aku sibuk guys, aku live streaming sebentar aja. Jadi aku cuma punya slot 5 orang aja yang emang beneran serius. Ya, aku kasih waktu nih ya buat 5 orang pertama yang beneran serius mau DM aku tanya-tanya, boleh yuk konsultasi sama aku. Nggak ada lagi ngomongin promo gitu loh. Nggak ada suruh potong-potong harga di sini nggak ada. Ya, jelas ya. Kita cuma bikin kepentingan aja, bikin gimmick sama bikin kesibukan gitu loh. Pura-pura sibuk aja. Kalau live tidak tampak muka boleh nggak? Iya kak. Heeh. Jadi papa saya diabetes kak, tuh ngomong sama singa. Papa saya diabetes. Heeh, tuh. Jadi minum ini kak. Ada nutrisi dari Jepang. DM aja kak kalau penasaran. Hmm. Nah, ngomong sama singa tuh, kan? Beli nggak? Beli nggak? Pertanyaan tuh yang bener gitu. Kalau live nggak pakai muka, ada muka lu aja nggak closing. Apalagi nggak ada mukanya, yang bener. Ya, lu jualan produk berapa juta? Ini bukan produk 20 ribuan, produk 20 ribuan gak ada mukanya, ya udahlah. Produk berapa juta? Suruh orang ngomong sama boneka, sama tembok. Yang bener. Hmm, ya singanya Niko, ini singanya Niko. Bukan ya? Kayak di rumahnya Niko gak? Beda. Nggak beli. Iyalah, gimana sih? Orang takut ditipu malah. Dia juga mikir, ntar upline gue ada apa goib nih? Coba, nih ada ntar upline gue ada nih manusianya apa goib nih? Ya kan? Aduh, tolonglah pertanyaan tuh yang berbobot gitu loh. Yang bener.
Live nggak pakai muka nggak apa-apa kak, ya nggak apa-apa, tapi lu mau orang beli apa mau dapat hikmahnya aja gitu loh ya, yang bener. Kalau kita udah bahas semua, kadang bingung mau bahas apa lagi solusinya lah. Kasih tahu Emi. Kalau kita udah bahas semua, kadang bingung mau bahas apa lagi. Jangan kepedean. Emang dikira kita pidato dari orang pertama sampai orang terakhir, dari awal kita ngomong, dari kata-kata pertama sampai kata-kata terakhir penutup. Itu orang dengerin semua kata-kata kita. Enggak. Bukan dosen pembimbing kita. Nggak berani orang pergi kalau kita belum selesai ngomong. Lah ini mah dia nggak peduli. Baru ngomong dua kata. Jadi guys, swipe. Orang baru datang denger dua kata swipe lagi. Kita mau ulang-ulang 1000 kali juga dia nggak denger satu satu full utuh, tau gak? Siapa yang nontonin kita? Ini capek banget. Enggak pengen nontonin kita full juga males. Ya kan, kecuali dia lagi nanya. Terus kita jawab, baru tuh didengerin tuh jawabannya. Itu pun dia cuma pengen dengerin jawaban dia doang. Abis itu dia hilang. Ya kan? Jadi udah pasti diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Yang nonton bukan dia doang. Dia juga cuma nonton dua kali, dua kata doang. Besoknya kita live lagi bahasannya sama, dia nonton dua kata yang lain. Besoknya kita live lagi, dia nonton dua kata yang lain. Baru 6 kata dia menyimak. Ya, jelas ya? Pemula kan rata-rata penonton hanya 5. Kita tetap buat heboh dan kasih slot hanya 3 dengan time limit 1 menit. Nah itu tadi aku bilang ya, jadi dilihat-lihat kalau misalnya yang nonton cuma 5, ya jangan kasihnya 5. Ya kasih aja misalnya dua slot aja ya hari ini gitu loh ya. Jadi orang tuh buru-buru gitu. Dua. Nah ini kan yang penting kita bikin limitasi kayak gitu supaya yang dari luar juga ikutan masuk ke dalam. Ada apa nih rame-rame gitu. Kalau dari luar aja kita ngantuk, bikin ngantuk, ngebosenin, nggak seru gitu kan. Ya mereka nggak ada alasan untuk masuk. Sedangkan kalau misalnya kita udah heboh ya kan, udah seru banget nih, terus ya udah jadinya orang ada apa nih rame banget udah tiga dua satu yuk ting 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 ting. Siapa lagi yuk ayo ayo udah ada yang DM belum nggak bisa DM kan makanya follow dulu ayo yuk siapa lagi nih yuk ayo 1 menit aja 1 menit kelamaan 1 menit 30 detik aja lah orang cuma 2 orang yuk yuk buruan yuk 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 iya jadi bikin orang FOMO ya kan bener-bener kayak ya udah kita sibuk gitu tapi itu nanti di akhir ketika kita udah ngejelasin jangan lu baru live streaming udah yuk 3 2 1 apa nih kayak judi online ya jangan jelasin belum orang tahu enggak kita bahas apa udah suruh orang main DM nih lagi ngapain open slot ya nggak jelas ya kan jelasin dulu semuanya. Ini gimmick dan time limit makanya adanya di akhir. Makanya di video ini juga kan adanya di akhir sesi. Di awal tetap judul, ada banner, ya isi live-nya apa? Jelasin tentang si penyakitnya tadi, jelasin tentang ya itu balik lagi gimana teknik kamu closing, gimana teknik kamu pendekatan. Ya kan? Nah, baru di akhirnya kasih gimmick dan time limit supaya orang masuk, supaya orang ngerasa oh bener juga ya yang diomongin. Oh iya nih gue udah butuh banget nih. Oke sih. Ya udah deh kita eksekusi deh hari ini deh gitu loh ya. Oke, jelas ya. Oke. Ini time limit gini ya. Kalau misalnya kelamaan juga kehebohannya juga repot gitu kan. Kalau misalnya 1 menit gitu. 1 menit lalala ye nya juga kelamaan tapi kalau misalnya kecepatan juga nanti kamu bingung kalau udah 1 menit ngapain lagi ya gitu kan boleh dibikin 5 sesi gitu kan oh satu orang pokoknya harus di reset balik lagi gimana penonton kalian aktif atau enggak yang nonton stay berapa banyak atau enggak yang penting ini formulasinya udah jelas
ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika baru mulai live streaming, ternyata nggak ada yang nonton dari dalam, nggak ada yang masuk nih. Viewsnya cuma satu, viewsnya cuma dua. Coba apa yang harus dilakukan? Coba aku pengen tahu. Tetap ngomong, lanjut terus. Selain itu, apalagi? Apalagi? Terus aja ngomong. Salah. Jadi kalau baru mulai atau pas lagi di tengah-tengah tiba-tiba turun, ya kan? Lanjut heboh sendiri boleh, tapi yang harus dilakukan adalah jurus pura-pura gila. Apa tuh jurus pura-pura gila? Tes, tes. Mati ya live. Mati ya mic aku ya. Guys, guys, nyala nggak sih? Ya mati. Perasaan nyala lampunya. Ya, nggak kedengeran. Halo, halo, tes, tes. Kedengeran nggak sih? Ya kan? Ya kan? Yang penting bikin orang kesian dulu deh. Minimal orang kesian. Nyala kak, nyala kak, nyala kak, nyala, nyala, nyala. Ya kan? Kesian deh minimal orang sama kita. Jadi dibantuin jawab. Masuk, tiba-tiba rame. Ya, jadi itu jurus pura-pura gila. Ketika pas baru live streaming gak ada yang nonton, di tengah-tengah tadinya rame, tiba-tiba turun viewsnya. Ya, jangan polos-polos amat. Ya kan, lempeng aja udah sepi, ya udah sepi aja, sepi sepi pasrah amat hidup. Ya kan, keluarin mau pura-pura kesurupan, pura-pura kesamber geledek, ya terserah aja. Ya, yang penting jurus apa? Jurus apa? Jurus pura-pura gila. Kadang dicuekin sering kayak gitu, kurang ngenes muka, kurang ngenes. Ya kan? Ketahuan banget bohongannya. Mic aku mati ya, terlalu pick me, orang muak. Kayak apaan lu gimmick, udah males, males gitu. Jadinya nggak ada yang bantuin. Tapi harus, mukanya harus bener. Perasaan nyala nih mic gue, mati ya. Halo? Tes, tes, kedengeran gak sih? Udah di charging padahal. Apa belum kecolok ya? Gitu aja beneran aja gitu, beneran kayak lu lagi lupa gitu, kayak beneran kayak mati. Jangan guys, mic aku mati, alah di swipe sama orang. Pick me banget nih orang ya kan, ya dicuekin sama orang, jadi nggak gitu juga. Orang bukan kesian gitu kan. Ya, apalagi jurus yang harus dikeluarkan ketika tiba-tiba live streaming mati. Live streaming mati. Tiba-tiba live streaming sepi, coba. Jurus apa yang akan dilakukan ketika tiba-tiba live streaming sepi? Apalagi selain mikrofon mati, keluarin jurus-jurus pura-pura gila kalian. Pura-pura gila tiba-tiba udah 2 jam. Lah, baru 2 jam mah nggak gila. Tiba-tiba udah 2 hari, baru tuh gila. Eh, udah 2 hari ternyata gue live streaming. Pantesan, udah lapar, udah ngantuk. Nah, tuh baru gila. Lah, baru 2 jam, nggak ngaruh ya. Gaspol, kata orang. Ya elah, baru 2 jam. Apalagi, selain pura-pura mic mati. Mana? Selain mic mati, sinyal ngelek. Tuh. Apalagi pura-pura cek chat orderan. Oke. Suara kedengeran nggak ya? Sama aja kayak cek mic. Dipanggil ibu hilang dong. Pura-pura sibuk cek HP. Penonton ada yang mau tanya-tanya nggak? Ya nggak ada. Kepolosan itu mah. Penonton ada yang mau tanya nggak? Enggak. Krik 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 krik. Enggak. Ya kan?
Apalagi, apalagi biasanya jurus apa lagi? Pura-pura berantem sama suami, kan? Pura-pura ada maling. Hmm. Kalau live kena pelanggaran, gimana kah solusinya? Gimana kah solusinya? Gak ada solusi. Gimana solusi apa maksudnya? Udah kita bahas pelanggaran udah di Zoom pertama ya. Gak ada solusinya gimana maksudnya? Jangan melakukan pelanggaran lagi, gitu aja. Solusinya banding. Kalau banding gak diterima, kalau kita salah, ya nggak bakal diterima juga. Terus solusinya apa ya? Jangan melakukan kesalahan yang sama, itu doang. Nggak ada solusinya. Udah dibahas di Zoom pertama kali ini Zoom keberapa ya? Ketujuh kayaknya. Sudah jelas ya, time limit. Time limit ini yang ideal biasanya berapa lama? Time limit ini yang ideal biasanya berapa lama? Coba. Time limit yang ideal biasanya berapa lama? Kalian kasih time limit nggak? Time limit 1,5 jam. Oh ya udah deh, kayaknya gue buka puasa dulu, beli takjil dulu, ya kan? Ya kan? Iya, bisa buka puasa dulu, bisa beli takjil dulu, bisa drakoran dulu 1,5 jam. Time limit, paham nggak time limit pertanyaannya? Apa ketinggian bahasanya time limit tuh ketinggian apa gimana? Time limit adalah batas waktu untuk mereka DM kita gitu loh. Kalau untuk mereka check out kayaknya nggak mungkin ya. Produk harga jutaan kita berharap di check out dalam 30 detik gitu kan. Kayaknya terlalu angan-angan, kenal kagak. Check outnya dari mana, transfernya kemana gitu. Kayaknya masih, wah minimal 30 detik dia adalah calon prospekan kita gitu. Jadi minimal dalam 30 detik atau 1 menit orang ini yang tadinya bukan siapa-siapa tapi jadi calon prospekan kita. Itu dulu, ya kan? Minimal dalam 30 detik gue punya database-nya, itu dulu, ya kan? Mau nanti di prospek seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, yang penting database di tangan, ya kan? Jangan lolos, gitu loh. Apalagi selama live streaming kita udah tahu nih gejalanya apa, kayak kebutuhannya seberapa butuh, kan kita pasti udah tahu ya, oh nih kayaknya udah beneran butuh banget sih nih. Ini udah lama nih tahu AFC nih, udah lama sih. Ini tinggal yakinnya aja sih. Kan kan banyak ya yang kayak gitu kan. Ini udah tinggal yakinnya aja sih gitu loh. Ya kan? Kalau PHP diapain Kak? Kalau yang DM, kalau yang PHP diapain kalau yang DM? Kalau yang PHP diapain tanya Niko kayaknya ya. Kalau gue mah nggak tahu ya. Kalau yang PHP diapain tanya Niko ya. Kalau aku bukan ranahnya menjawab. Ya, kalau itu mah masalah closingan. Yang penting kalau kalian udah bisa bawa dia sampai ke DM atau ke WA, ya udah. Tinggal di approach gimana caranya supaya closing gitu. Oke? Ada lagi? Jelas? Jelas ya? Nah, sekarang kita udah sampai ke Q&A. Malam ini Q&A-nya agak banyak sesinya. Karena memang tadi ya, ini kan sesinya harusnya praktek kalau si gimmick dan time limit. Aku pengennya minggu depan sesinya ini masih bahas si gimmick dan time limit, tapi kita lebih ke nge-review gitu. Hasil dari 1 minggu teman-teman praktekin gimmick dan time limit itu hasilnya kayak gimana. Tolong di-sharing juga supaya teman-teman yang lain yang ketinggalan atau yang belum praktekin atau yang kayaknya masih belum berhasil itu bisa dapat formulasi yang tepat dari hasil teman-teman yang udah praktek gitu sih. Karena memang panjang banget nih masalah si live streaming dan kita tuh nggak bisa offline karena biasanya memang aku trainingnya offline jadi teman-teman bisa langsung praktek di situ, habis itu evaluasi di situ. Biasanya kalau pas aku lagi praktek itu bisa sampai closing gitu kan. Nah itu nggak bisa di sini karena ini cuma Zoom doang. Makanya minggu depan kita akan tetap bahas ini, tetap bahas live streaming. Kita review dari awal lagi. Kita tetap akan bahas si gimmick dan
time limit tadi, tapi lebih ke evaluasinya. Jadi teman-teman jangan sampai nggak praktekin si gimmick sama si time limit seminggu ini sampai Senin depan. Nah, Senin depan itu kita bahas nih, apa yang udah dipraktekin, hasilnya bagaimana, formulasinya apa yang cocok, yang nggak cocok apa, terus respon dari penontonnya seperti apa, gitu sih. Tapi sebelum kita Q&A, aku pengen kasih satu bocoran. Jadi ternyata jam rame saat Ramadan adalah, ayo, jeng 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 jeng. Ada yang tahu? Tadi jadi ya time limit 30 detik ya. Tergantung orangnya ada berapa. Kalau gimmick mau kasih tester produk boleh nggak ya? Takut undercutting. Aku nggak tahu kalau itu sesuai sama peraturan AFC. Aku juga nggak tahu. Oke. Abis sahur, abis terawih. Jadi kemarin aku testing sendiri kalau live streaming itu kan memang real time gitu ya. Kalau konten itu nggak ada jam posting, walaupun lagi Ramadan pun nggak ada jam posting. Sebenarnya posting jam berapapun tetap akan naik karena dia disebarinnya tidak real time. Tapi kalau live streaming itu pasti disebarinnya itu pasti real time saat kita live streaming saat itu juga. Jadi jam itu pengaruh banget. Pas aku live streaming di Ramadan, aku kasih tahu jam rame adalah setelah taraweh sampai sahur. Bahkan aku baru live streaming jam setengah 11 malam sampai setengah 4 pagi. Dan itu nggak habis-habis. Heboh, seheboh-hebohnya apalagi pas weekend. Jadi selamat bertempur, begadang-begadang ya kan. Kalau misalnya teman-teman weekend terus pas banget lagi nggak ngapa-ngapain, biasanya emang niatin malam ini, oh kayaknya lagi weekend orang-orang pada begadang, ya udah niatin siangnya tidur gitu loh. Jadi siangnya tidur seharian nggak kemana-mana, habis buka puasa atau habis taraweh ya udah live streaming gaspol sampai sahur gitu. Kemarin aku gitu setengah 11 padahal aku baru selesai live streaming itu aku habis habis ada meeting online juga, habis ada Zoom. Terus aku tadinya niatnya mau live jam 10, ternyata molor jadi setengah 11 tuh aku baru mulai. Kayaknya udah ragu-ragu nih rame nggak ya, setengah 11 udah malam banget. Ternyata ramai dari door sampai setengah 4 pagi gitu. Jadi silakan bertempur dicoba. Kalau pagi kayaknya kalau udah kepagian udah agak siang juga udah sepi lagi karena orang pada tidur mungkin udah pada begadang capek. Gimana kalau kita live ada yang minta jelasin tapi takut kalau kita yang sampaikan kena pelanggaran, ya memang jangan dijelasin Cindy. Ya Cindy nanti ya Cindy ya kalau kamu udah kelewatannya udah panjang banget Cindy. Ini udah sesi-sesi akhir. Jadi semua yang live streaming itu jelasinnya di WA atau di telepon gitu ya. Jadi kalau ada yang minta jelasinnya itu hanya seputar keluhan kamu, cerita kamu, bukan seputar produk. Kalau ada yang minta jelasin produk, kamu fokus untuk bawa mereka ke DM, dari DM kamu bawa ke WA gitu ya. Baru tuh kamu jelasin, kamu ceritain segala macam yang tidak ada pelanggarannya gitu loh. Maksudnya kalau di WA kan ngomong apapun udah nggak pakai pelanggaran. Ya, nah kalau di live streaming cukup ceritain case-case yang terjadi in real life gitu aja. Karena kalau mau bahas dari awal kasihan yang lain yang udah nonton aku dari awal, sekarang udah pertemuan ke-7 kalau nggak salah ya. Jadi udah kepanjangan banget. Nanti akan ada sesinya lagi, akan direview lagi. Kebetulan sesi sama AFC tuh kalau nggak salah sampai bulan April. Jadi nanti akan direview sama Niko. Ini akan dilanjutin balik lagi ke awal atau mau live streaming aja diulang atau gimana nanti akan didiskusikan. Tapi sekarang kita fokus dulu ke yang materi sekarang. Kita mau bahas live streaming. Abis ini kita sesi Q&A dulu ya. Jadi yang udah siap-siap Q&A, udah siapin jempolnya? Sebelum Q&A seperti biasa. Kita isi form dulu. Form absen nih ya, absen wajib. Wajib absen peserta. Tuh. Nih sekalian ya. Yang suka pada DM-DM tuh ya, sekalian yang tanya-tanya. Mau belajar ini di mana? Belajar ini di mana tuh? Yang diisi yang link paling atas. Link paling atas diisi untuk absen. Kalau udah baru kita mulai Q&A.
Sudah? Sudah? Oke. Oke. Baru dua, yang udah tiga. Yang lain, nih suruh ngapain sih? Nih suruh ngapain sih? Udah apaan nih? Udah apa? Nih udah ngapain? Ya kan? Nah, pasti ada nih yang lagi selingkuh. Ini disuruh ngapain? Nih apaan yang diisi? Yang mana? Yang mana yang diisi? Yang mana? Nah, pasti ada. Coba, siapa yang nggak tahu disuruh ngapain ini? Ayo. Ya nih, absen dulu nih. Tinggal diklik aja ya, bunda-bunda. Bunda-bunda yang nggak tahu ya suruh ngapain nih, tinggal diklik aja tuh yang paling atas. Wajib absen peserta tuh ya, diisi. Ada yang berani ketik saya kah? Beranilah. Tak dalam hati ya. Ini suruh ngapain sih? Ini apa sih barusan apa sih gitu tuh kan? Iya di mana tuh kan? Nah, ya di mana? Nah, itu di situ Bu, Bu. Di situ tuh Bu, tuh. Nah, Bu. Nah, itu Bu di situ Bu. Iya, iya, situ tuh. Nah, situ aja tuh di situ, di situ. Di situ tuh. Pokoknya di situlah, pokoknya di situ ya. Di situlah adalah pokoknya lah ya. Hmm. Oke, udah ya. Siap ya, kita mau kasih pertanyaan untuk yang mau bertanya. Jadi, aku kasih pertanyaan, teman-teman jawab di kolom komen ya di sini. Yang nggak punya pertanyaan nggak usah jawab ya. Jadi ini pertanyaan yang aku kasih cepet-cepetan ngetik supaya bisa kasih slot ke siapa gitu yang bertanya. Jadi kalau kalian nggak punya pertanyaan nggak usah ikutan jawab. Oke, jelas ya. Yang nggak punya pertanyaan tidak usah ikutan menjawab gitu aja. Oke. Pertanyaannya adalah tanggal berapa hari ini? Weh, cepet ini mah. Tanggal? Udah dua aja. Oh, dua ya. Aku kira tanggal satu nih. Di sini aku tulisnya tanggal satu. Iya, Mena lagi loh. Coba nih, bisa nggak nih Mena nih? Aku unmute. Mena, silakan. Aku kira tanggal satu hari ini. Aku tulisnya tanggal satu. Silakan. Oke, hai Miss. Halo. Eh, ini mau nanya kan kan di akun baru Mena itu yang udah baru isi-isi konten itu kan Hmm. kemarin waktu dari followersnya masih 67 tuh udah kebuka tuh fitur untuk live-nya. Hmm. Nah, sekarang kan baru baru sekitar 111 atau 113 followers gitu lah. Nah, itu tuh terjun langsung live aja atau nunggu naik followers lagi atau gimana mumpung lagi Ramadan kayak gini? Gak apa-apa, lagi Ramadan live streaming aja. Oke, ya udah kalau gitu. Udah, itu aja. Thank you, Oke. Miss. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya khusus yang mau bertanya ya. Yang gak mau bertanya tidak usah ikutan jawab. Nah, pertanyaannya adalah hari apakah hari ini? Gampang. Senin. Ada Lina Pariakan. Bentar ya, aku open mic dulu. Lina. Ya, silakan.
Halo Miss, selamat malam. Malam. Miss, aku mau tanya di bagian banner ya. Mm-mm. Aku setelah Miss kasih materi tentang banner, aku udah pakai banner. Cuman Mm-mm. kok bannernya agak beda dari teman-teman yang lain. Aku lihat teman-teman bisa banner panjang-panjang ke bawah, Miss. Oh, Mm-mm. punya aku hanya mentok mungkin sampai 3 baris aja, dia nggak bisa lanjut ke bawah. Kalau Apa sekarang aku udah salah udah nggak bisa, pengaturan? Kak. Kalau sekarang yang udah Oh, udah diupdate nggak itu bisa. yang versi terbaru udah terbatas. Oke, oke. Jadi Berarti yang memang udah tidak ada masalah dengan saya punya pengaturan ya, Miss ya? nggak sama aja. Jadi punya aku juga udah diupdate ternyata, aduh pendek banget nih. Menyesal update TikTok. Oh, oke, oke. Satu lagi, Miss, boleh ya? Ya. Tadi tentang time limit, tadi mau tanya, Miss. Eh, Eh, aku punya satu akun memang khusus bahas tentang bisnis gitu. eh, Tadi kan, tadi Miss ada sempat sharing nih kalau time limit. Oh, batasan 5 orang aja nih, contoh sebagai contoh ya. eh. Mungkin boleh dikasih contoh-contoh lain, Miss, sebagai apa namanya untuk mindset nih. Contoh lain untuk kalimat yang kita bisa ucapkan sebagai time limit. Ini aku bahas khusus bisnis ya contohnya, Miss. Aku nggak menyarankan live streaming bisnis ya, Kak. Semua penyakit sih, Kak. Oh gitu ya, Miss ya. Emang kamu masih bahas bahas bisnis di TikTok ya? Ada. Satu akun memang khusus saya untuk sharing bisnis. Yang ada 2 akun untuk bahas penyakit. Yang satu ini memang khusus untuk bahas bisnis aja. Aku nggak rekomen sih kalau bahas bisnis sih. Boleh tahu alasannya, Miss, kenapa tidak rekomen untuk bahas bisnis? Kalau bisnis tuh lebih sensitif ya, karena apa ya, pelanggarannya tuh jauh lebih banyak ya. Jadi kayak ya sama sensitifnya kayak penyakit. Cuma kalau bisnis itu lebih ke sekali orang report itu reportnya scam, reportnya MLM, reportnya ya udah yang kayak gitu-gitu gitu loh. Terus Oh, oke. apa ya? Ya lebih susah lah. Kalau bisnis itu ya balik lagi ya. Ini kan bisnisnya kan bisnis MLM banget gitu. Kalau kalau bahas produk masih bisa dibilang ya udah kita berjualan sama kayak teman-teman yang jualan di TikTok Shop gitu. Jadi kayak masih saru. Tapi kalau kalian jualannya bisnis berarti kalian udah MLM, garis keras MLM gitu. Yang memang dilarang di Indonesia jualan numpang di marketplace gitu. Paham kan? Iya, ya, paham, paham, Miss. Jadi nggak ada, justru kalian dengan terang-terangan jualan bisnis, tapi dilarang, padahal dilarang tapi dengan terang-terangan gitu. Sedangkan kalau produk itu kan memang sebenarnya ya kayak kita jualan aja, jualan produk. Oke, paham ya, ya. Makasih, Miss. Ya, Thank you ya, Miss. oh lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya adalah 5 tambah 5. Hmm, Kris Dani. Ntar aku bukain dulu. Ya. Ya, oke Miss, mau nanya, Mm-mm. kalau Sabtu Minggu nggak live, terus Mm-mm. tadi live, ternyata viewernya hilang Miss. Emang harus tiap hari ya? Ya enggak juga sih. Jam berapa live-nya? Biasa, memang saya live kan antara jam 1 siang sampai jam 3 sore. Antara jam itu biasanya Oh rame. enggak. Enggak, kalau Ramadan sepi emang. Oh, kemarin-kemarin waktu minggu kemarin Senin sampai Jumat rame Miss. Hari kalau Ramadan minggu pertama, Ramadan minggu kedua, Ramadan minggu ketiga, Ramadan minggu keempat itu trennya Ah, beda oh, gitu. Jadi memang harus tahu tren Ramadan sih. Ramadan minggu pertama itu orang stay di rumah, apalagi sebelum gajian. Ramadan iya, minggu iya, iya. kedua itu orang gak ada yang lihat handphone, bener-bener ya udah blast Oh, gitu. Apalagi pas lagi tanggal gajian ya udah semua bukber gitu. Jadi harus tahu sih. Pokoknya minggu pertama itu memang family time gitu kan. oh, iya, iya, Ya iya, kan? iya. Apalagi Beda pas ya. minggu pertama itu minggu Iya. pertama justru nggak tahu kenapa di Indonesia itu anak-anak libur seminggu. Terus Hmm. yang pada kerja itu juga pada libur seminggu. Anakku nggak libur sih. Jadi jadi Senin itu kan pada libur sampai hari Jumat. Nah, anakku tuh masuk tuh Senin libur, Selasa masuk, Rabu libur, Kamis
masuk gitu. Jadi Hmm. selang-seling. Nah, sedangkan orang-orang itu ternyata Senin sampai Jumat itu libur. Nah, itu aku juga baru tahu, wah gila semuanya libur. Ya udah sih, udah belas aja udah. Semuanya pasti di rumah. Jadi Berarti beda, untuk tren ininya Ramadan itu beda. nggak apa-apa lanjutin aja gitu ya, misalnya, atau dirubah waktunya. Dirubah waktunya, kalau waktu Ramadan itu nggak bisa jam-jam segitu tuh nggak bisa, orang nggak ada, tidur. Hmm, iya, 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 iya. tidur, Oke, oke, oke. hemat energi. Oke, Miss, thank you, Miss. Yo, lanjut pertanyaan selanjutnya. 10 kurang 2. 8 ada Vivi. Vivi. Dah. Ya, Miss, ya. izin kalau misalnya kan Miss kita nggak pernah live, kita juga nggak pernah ngepost gitu kan Miss. Terus kita juga nggak punya followers gitu Miss. Ya jadi gimana gitu Miss kita memulainya gitu Miss. Ya memulai gimana? Gimana? Nggak ada gimana. Semua itu memulai dari nggak pernah live, nggak pernah ngonten. Ya mulai. Nggak ada gimana memulai, ya mulai gitu loh. Kita semua ini yang ada di sini itu memulai dari nggak pernah mulai, Kak. Jadi kalau ditanya gimana cara memulainya, ya posting memulai. Iya, mulai aja dulu. Ya. Jadi ya udah harus mulai dari konten sih. Kalau live streaming ntar kamu tegang, kamu anxiety, kamu panas tinggi, kamu kejang-kejang ya kan? Jangan. Udah dari konten dulu. Oh oke Kak, makasih Kak. Nanti Thank kalau you. ada sesi yang Senin ini diulang, nanti kamu masuknya dari yang pertama ya. Ini udah sesi akhir soalnya. Oh oke Miss. Oke. Kalau saya nggak punya TikTok gimana, Miss? Tidur aja Kak Ocha. Bismika. Yuk, yuk. Cuci muka, cuci kaki, cuci tangan. Yuk, bisa yuk. Bismika. Allahumma. Yuk. Bisa ya Kak Ocha ya? Bismika bisa. Heeh. Ada lagi yang mau tanya atau udah? Udah? Udah ya? Udah semua ya pertanyaannya ya? Oh belum. Ya udah, satu pertanyaan terakhir. Yuk. Pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah 20 kurang satu. Ah, susah amat ngomong. 20 kurang satu. Yuk, Kak Ana Sui. Silakan. Halo Miss, Halo. ya ini Miss mau nanya, ini kan aku sering ada lihat ada papan. Kalau udah kita buat kayak apa ya kalimatnya ya, saya itu boleh nggak kita buat gambar juga? Dicoba Kak ya, dicoba. Jangan ditanyain karena kalau udah pakai board itu nggak bisa pakai gambar ya. Jadi harus dicoba. Jadi tahu kalau udah pakai board tuh nggak bisa pakai papan, dia harus satu ya. Sama kalau udah pakai efek nih, misalnya udah pakai efek beauty, bisa nggak pakai board? Nggak bisa. Ya harus satu. Jadi dia cuma bisa display satu doang gitu loh. Lebih bagus mana Kak? Bagus yang gambar testimoni kah atau tulisan-tulisan papan itu? Ini lebih bagus di survei sendiri nih Kak di table ini. Nah, kalau lagi live dilihat nih di sini judul live-nya apa, ditulis, bannernya apa, gambar atau tulisan, ditulis di sini gambarnya gambar apa, tulisannya tulis apa, tulisannya. Hasilnya bagaimana? Nah, itu. Jadi lebih bagusnya yang mana? Ya ini berdasarkan hasil ini. Satu lagi Kak, boleh nanya? Ini. Ya, Kita bisa boleh kita nggak boleh yang mengucap kata AFC, bolehkah kita mengucap bahasa SOP Subarasi gitu?
Biasanya langsung kena karena udah ditandain kan, udah dibahas kemarin. Baru masuk ya? Eh, sambil-sambil jaga anak, jadi ada terputus-putus gitu. Nggak bisa sambil jaga anak. Kalau bahas pelanggaran-pelanggaran, ya. Jadi udah dibahas di Zoom pertama. Kalau udah akunnya udah ditandain, kalau bahas baru AFC aja udah langsung tetot. Nah, pelanggaran. Oh, Jadi tergantung akunnya. Akun-akun yang baik-baik aja, nggak pernah melanggar. Mau ngomong AFC, mau ngomong Suba Utsu, mau ngomong Hikari itu aman aja. Kalau akun kamu udah kebanyakan melanggar, udah ditandain. kalau aku nggak ada, aku buat video-video itu kayaknya belum ada kena, kan aku sesuai kayak yang kakak bilang itu kan. Terus, tapi setiap cakap, bentar-bentar udah langsung pembatasan. Iya, justru kan pasti di live. Kalau di konten mah aman semua juga di aman kalau di konten. Oh, Di live streaming pasti. oh, jadi nggak usah ada berbau dengan, berarti si biru gitu aja bilang ya, si biru, si merah Ya, gitu ya kak. yes. Justru biar orang penasaran kalau diucapin, oh ya udah AFC udah tahu gitu. Jadinya orang nggak penasaran lagi sih. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Oh. Sudah ya. Jadi semuanya sudah kebagian sesi ini ya karena malam ini juga udah rebutan sama sholat taraweh ya kan jadwalnya. Jadi nanti kita ketemu lagi Senin depan kita mengulang lagi pembahasan ini biar makin afdol lagi. Yang ketinggalan boleh masuk lagi minggu depan ya bahas gimmick. Pokoknya masih bahas seputar live streaming. Kita ulang-ulang terus, kita diskusi terus sampai teman-teman hatam gitu ya, sampai teman-teman afdol. Diskusinya kita banyakin lagi dua arahnya supaya banyak case-case yang kalian lakukan di lapangan bisa didiskusikan di sini. Gitu ya. Sampai ketemu lagi hari Senin besok jam 7 malam. Semuanya boleh silakan lanjut lagi sholat tarawehnya. Bahas live dari awal lagi ya nanti sekilas-sekilas. Oke? Thank you semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Thank you Miss Konten, sampai jumpa minggu depan. Dah.